Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan ini kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang dimensi dan struktur IPS. Berikut penjelasan materi yang akan kami paparkan. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu dimensi. Dimensi adalah parameter atau ukuran yang dibutuhkan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu objek. Dimensi dalam pembelajaran IPS dibelajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu yang pertama 1. Geografi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sejarah, yang keempat sosiologi. Dengan melalui pendekatan tema. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi pengetahuan, dan yang kedua ada dimensi keterampilan, yang ketiga dimensi nilai dan sikap, dan yang keempat dimensi tindakan. Berikut penjelasan dari masing-masing dimensi. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi yang dipahami oleh siswa. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Pengetahuan yang perlu dipahami oleh peserta didik mencakup 4 hal, di antaranya ada pengetahuan faktual, dan yang kedua ada pengetahuan konseptual, yang ketiga ada pengetahuan prosedural, dan yang keempat ada pengetahuan metakognitif. Yang kedua ada dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan juga dimensi yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, uraian sejumlah keterampilan yang diperlukan dimensi IPS dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, ada keterampilan meneliti, mengumpulkan dan mengolah data. Yang kedua, ada keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga, keterampilan berpartisipasi sosial, dan yang keempat, keterampilan dalam berkomunikasi. Pembagian dimensi pendidikan IPS yang ketiga adalah dimensi nilai dan sikap atau value and attitude. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, atau dari orang-orang yang memiliki satu tujuan. Nilai dan sikap dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama nilai substansif. Nilai substansif ialah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar dari menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan tentang suatu hal. Misalnya, setiap anggota keluarga yang berbeda pandangannya mengenai suatu hal, walaupun berasal dari satu keluarga yang sama, namun pandangannya tetap berbeda. Maka dalam hal ini, suatu nilai dapat tergantung dari latar belakang orang tersebut, pendidikannya, kondisi ekonominya, dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi makna nilai dari satu orang dengan orang yang lainnya. Yang kedua adalah nilai prosedural. Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan seperti misalnya nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai ini merupakan kunci nilai yang dapat menyokong terciptanya masyarakat yang demokratis, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda,
menghormati pribadi orang lain, serta bekerja sama. Dimensi yang keempat adalah dimensi tindakan atau action. Dimensi tindakan sosial merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pencontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara berorganisasi dan bekerja sama. Misalnya, siswa usia 5 tahun yang memberikan pendapat kepada gurunya tentang tempat-tempat piknik apa saja yang dapat digunakan sebagai alternatif. 2. Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Misalnya dengan kelompok masyarakat pecinta lingkungan, masyarakat perajin, pedagang, dan melakukan survei pengamatan serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. 3. Pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan diskusi. C. Struktur pendidikan IPS. 1. Fakta. Dalam bahasa Latin, fakta disebut factus, merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta ialah suatu objek, peristiwa, atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini atau pernah ada pada masa lalu. Fakta dihasilkan dari data yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran. Kemudian data diolah dengan prosedur tertentu sehingga dihasilkanlah fakta. Pada dasarnya, fakta yang disajikan untuk para siswa hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, guru perlu mengupayakan agar fakta sesuai dengan karakteristik siswa kelasnya masing-masing. 2. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil dari disiplin-disiplin ilmu sosial. Banyaknya konsep yang terkait dengan lebih dari satu disiplin, isu-isu sosial, dan tema-tema yang berasal dari dimensi ilmu sosial. Konsep-konsep tersebut tergantung pula pada jenjang dan kelas sekolah. 3. Generalisasi. Generalisasi berasal dari kata general, yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Yang keempat, teori, yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Baiklah, kami kira itu saja pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.